Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mawadah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Hidup Sehat, yang mana program acara Hidup Sehat akan menambah wawasan Anda tentunya seputar dunia kesehatan. Baik pemirsa, telah hadir pada siang hari ini narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Luciana Hayamin, SPTHT BKL. Selamat siang dokter. Selamat siang Mbak. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Baik, kayaknya cuaca panas ya di luar. Iya, alhamdulillah luar biasa ya. Kita syukuri ya Mbak ya. Iya. Baik Mbak, luar biasa sekali tema kita pada hari ini, yaitu tentang gejala, penyebab, dan cara mencegah penyakit sinusitis ya Mbak ya. Ya. Baik pemirsa, kami menantikan partisipasi Anda. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan menghubungi kami melalui line telepon nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 Tentunya dengan narasumber kita yang sangat luar biasa sekali, yaitu spesialis THT ya, Bu Dokter ya? Iya. Dengan Ibu Dokter Luciana. Sebelumnya nih, mungkin pemirsa TVRI Jambi penasaran nih dengan nama Ibu Dokter Luciana Hayamin, SPTHT BKL. Mungkin bisa selayang pandang terlebih dahulu tentang Ibu Dokter Luciana. Dipersilakan dokter, seperti apa tahapan pendidikan atau BKL ini sendiri, kepanjangan dari apa gitu. Silakan dokter. Oke, terima kasih Mbak Bawada. Iya. Jadi kalau dulu itu THTKL, telinga, hidung, tenggorok, kepala, leher. Kemudian ada keputusan dari Menteri ya, Menteri Kesehatan, jadi dirubah, disesuaikan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi untuk THTKL sendiri jadi BKL. Jadi THT BKL itu telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, leher. Oh, berarti singkatannya Singkatan. ya. Jadi lebih mengikuti ajaran Indonesia yang baik, jadi BKL. Ya. Bagian berarti bedah, kepala, leher. Wah, luar biasa sekali. Ini menyangkut tema kita pada hari ini nih dokter, yaitu tentang gejala, penyebab, dan cara mencegah penyakit sinusitis. Tapi terlebih dahulu saya ingin tahu nih dokter, bagaimana saat ini perkembangan pelayanan kesehatan nih, terutama pada bidang THT nih di Provinsi Jambi seperti apa dokter? Mungkin bisa dijelaskan sebagai pengetahuan dulu untuk pemirsa TVRI Jambi yang ada di rumah dokter. Oke, saat ini dunia kedokteran memang sudah berkembang pesat ya. Kalau di Provinsi Jambi ini yang sudah dikembangkan itu ada bagian rinologi. Iya, jadi rinologi itu penyakit dan operasi yang berhubungan dengan hidung. Oke, rinologi namanya. Rinologi ya? namanya. Iya, kemudian bagian alergi, jadi penyakit dan pemeriksaan penunjang yang berhubungan dengan alergi. Kalau di bidang THT kan ada penyakitnya rinitis alergi ya. Kemudian yang ketiga itu otologi. Otologi itu penyakit dan operasi-operasi yang berhubungan dengan telinga. Otologi telinga. Otologi ya, telinga. Kemudian neurotologi. Neurotologi itu penyakit yang berhubungan dengan gangguan pendengaran dan keseimbangan. Jadi jenis-jenis pemeriksaan yang berhubungan dengan gangguan pendengaran pada anak maupun pada orang dewasa dan keseimbangan. Keseimbangan itu seperti contohnya vertigo. Oh, baik. Ya. Kemudian yang sekarang lagi diusahakan untuk dikembangkan di Provinsi Jambi itu bagian onkologi bedah kepala leher. Yang kita tahu di rumah sakit umum sudah peletakan batu pertama radioterapi. Itu nanti kita akan mengembangkan onkologi bedah kepala leher, jadi penyakit-penyakit dan operasi yang berhubungan dengan tumor. Oh, berarti spesifik yang dokter tadi ya, BKL tadi ya. Kemudian laring-faring ini penyakit dan operasi yang di daerah tenggorok dan pita suara. Kemudian yang sedang akan dikembangkan itu bronkoesofagus, jadi penyakit dan operasi yang berhubungan dengan saluran napas, bronkus, dan esofagus. Esofagus itu saluran makan. Dan yang terakhir ini yang juga rencananya akan dikembangkan itu adalah bagian bedah plastik rekonstruksi maksilofasial. Jadi kadang-kadang ada pasien-pasien yang misalnya telinganya mikrotia, jadi telinganya kecil, itu direparasi, itu bisa di bagian THT, dibenerin. Bagian bedah plastik ya namanya? Iya, bedah plastik maksilofasial. Baik dokter. Jadi kalau pada saat ini kita
pada siang hari ini kita spesifik nanti kita akan bahas mengenai sinusitis sesuai dengan judul. Sesuai dengan tema kita pada hari ini ya dokter ya. Wah baik, terima kasih dokter, penjelasannya sangat detail sekali sehingga pemirsa jadi tahu nih dok bagian-bagian dari spesialis THT itu sendiri ya dok ya. Nah karena tema kita pada hari ini tentang sinusitis nih dok, saya ingin tanyakan tentang apa sih sebenarnya sinusitis ini dok? Mungkin pemirsa cuma tahu aja oh sinus gitu loh kan, nah, tapi mungkin belum tahu seperti apa definisi atau sepengetahuan umum tentang sinusitis itu sendiri. Silakan dokter. Jadi kalau sinusitis itu dideskripsikan, dijabarkan itu jadi sinus dan itis. Sinus itu rongga yang ada di pipi, bisa di pipi, di samping bola mata yang disebut etmoid, kemudian di dahi, ya frontal, kemudian daerah sphenoid. Itu rongga-rongga yang ada di wajah yang berhubungan dengan saluran pernapasan dari kalau kita lihat itu berarti dari hidung. Baik. Nah, cuma terminologi sinusitis ini sebenarnya sudah lama ditinggalkan, tetapi memang media-media masih menggunakan kata sinusitis. Kalau di dunia kedokteran ini berdasarkan EPOS 2020 yang terbaru itu terminologinya udah menjadi rhinosinusitis. Rhinosinusitis itu berarti inflamasi ya yang terjadi di daerah rongga hidung dan rongga-rongga yang ada di dalam tulang tengkorak kita seperti rongga di pipi yang disebut rongga maksilaris, kemudian di samping bola mata itu rongga etmoid, kemudian di dahi itu ada rongga frontal, kemudian di belakang ini juga ada namanya rongga sphenoid. Jadi sekarang terminologinya sebenarnya kalau kita bicara sinusitis itu sama dengan rhinosinusitis. Oh, berarti tidak digunakan lagi sebutan sinusitis itu sebenarnya tadi. udah ditinggalkan. Jadi lebih detailnya kita beritahu itu jadi rhinosinusitis. Nah, jadi tema kita pada hari ini untuk mengetahui tentang rhinosinusitis. Tapi tetap ada unsur sinusitisnya juga, hanya ditambah rhino ya. Tadi rhino itu hidung ya kalau nggak salah tadi setelah dokter jelaskan ya. Nah, baik. Berarti setelah dari ini saya sebut dengan rhinosinusitis ya, dok ya. Jadi biar pengetahuan pemirsa juga tahu bahwa sinusitis itu berubah terminologinya menjadi sebutan rhinosinusitis. Baik, dok. Saya lanjut nih sekarang apa saja gejala-gejalanya nih, dok, dari rhinosinusitis ini sendiri, dok? Kalau gejala-gejalanya, kalau menurut EPOS 2020 ya, pertama ada buntu hidung. Tersumbat, buntu blocking. Yang kedua ada sekret atau lendir. Lendir ini bisa keluar di depan yang disebut anterior atau lendirnya jatuh di belakang yang disebut posterior nasal drip. Kalau di awam ini disebutkan suka berdehem. Rasanya kalau nelan tuh kayak ada lengket-lengket di belakang hidung. Seperti ada yang keganggu gitu ya, dok, ganjel-ganjel di belakang hidung. Kemudian yang ketiga itu ada gangguan penghidu. Nah, gangguan penghidu ini, nah ini juga terminologi penghidu juga kita juga salah ini di Indonesia. Seringkali kalau kita bilang mencium, membaui makanan itu kita bilang mencium. Mencium itu kan pakai bibir kalau guru saya bilang. Oh iya, ini jadi kegunaan aslinya ya. Jadi sebenarnya kalau kita menghidu aroma. Jadi ini ada gangguan penghidu. Jadi gangguan penghidu. Karena kita tahu kalau misalnya aroma itu odoran dibawa oleh udara, kemudian masuk ke atap rongga hidung. Di atap rongga hidung itu ada saraf olfaktoris, jadi saraf penghidu. Nah, kalau pada sinusitis itu terjadi inflamasi berat di daerah atap hidung sehingga aliran udara atau aroma itu tidak sampai ke atap hidung yang menyebabkan gangguan penghidu. Bisa berupa anosmia itu nggak bisa menghidu sama sekali, atau yang kedua hiposmia itu menurun gangguan penghidunya. Nah ini gejala-gejala yang ditemukan pada pasien dewasa, orang dewasa. Nah, jadi kalau berbeda ya, dok? Berbeda. Kalau untuk anak juga berbeda? Kalau pada anak, karena anak belum dapat mendeskripsikan penghidu, jadi dia buntu hidung, kemudian sekret dari anterior atau posterior, kemudian nyeri, kurang ya tadi, nyeri kepala, nyeri wajah, tadi kurang, nyeri wajah. Nyeri wajah ini memproyeksikan sinus yang terkena. Kalau misalnya nyerinya di daerah pipi, berarti sinus maksilaris.
Oh, berarti ada hubungannya. wilayahnya ya, Dok, ya, di ada mana proyeksi. bagian nyerinya. Ya, kalau Pipinya di mana, Dok? pipi kanan atau pipi kiri di sini. Bisa kiri ataupun Ya. Kemudian karena kita ada 4 pasang ya kanan kiri, jadi total 8 di tulang tengkorak kita ada 8 rongga. Kemudian kalau nyerinya di samping bola mata itu di sini ya, di dalam itu etmoid, daerah etmoid. Oke. Kemudian kalau nyerinya di dahi Iya. itu frontal. Nah, kalau di puncak kepala itu daerah sphenoid gitu. Beda-beda rongganya ya, Beda Dok, beda ya? rongga. Jadi kalau pada anak itu selain dia buntu hidung, ada sekret dari anterior atau posterior, kemudian nyeri wajah, dia ada batuk. Batuk terutama pada malam hari. Itu yang membedakan pada orang dewasa untuk gejala sinusitis. Untuk anak-anak ya, Dok. Jadi kalau rutin batuknya tiap malam terus nggak sembuh-sembuh, berarti bisa kemungkinan ada gejala rhinosinusitis tadi ya, Dok, ya? Baik, Dok. Itu gimana pola pemeriksaannya tuh, Dok, nantinya, Dok? Kalau pada pemeriksaan fisik itu kita dapatkan biasanya ada sekret di meatus medius. Kalau di meatus medius itu adalah saluran yang menghubungkan antara rongga pipi dan rongga hidung. Dan di situ ada lendir ya. Kemudian terkadang juga ada polip atau massa. Polip ya, Dok. massa Itu berwarna berarti abu-abu. rhinosinusitis dengan polip nggak sama ya, Dok, ya? Jadi memang pembagian sinusitisnya ada 2, Baik. rhinosinusitis dengan polip atau rhinosinusitis tanpa polip. Berarti sebenarnya. polip merupakan penyertanya juga dari penyakit rhinosinusitis. Iya, betul, Baik, Dok. betul. Jadi pemeriksaannya tadi seperti apa kita lakukannya, Dok? Nah itu mesti ke dokter ya. Nanti Tetap kalau ya. misalnya ke puskesmas terdekat, maka dokter umum akan menggunakan rinoskopi anterior untuk melihat apakah ada sekret di daerah meatus medius, apakah ada massa, kemudian apakah udem di daerah meatus medius. Nah kalau ke dokter spesialis THT itu pakai nasoendoskopi biasanya. Nasoendoskopi di endoskopi langsung dilihat betul nggak ada yang tadi disebutkan di depan. Oh begitu. Jadi berdasarkan waktunya sendiri nih, Dok, untuk rhinosinusitis sendiri. Ini seperti apa kita tahu tahapannya, dia akut atau bahaya atau seperti apa nih, Dok? Jadi rhinosinusitis ini berdasarkan waktu itu dibagi menjadi 2, rhinosinusitis akut dan rhinosinusitis kronis. Kalau rhinosinusitis akut itu waktunya kurang dari 12 minggu. Kalau kronis itu dia lebih dari 12 minggu. Itu bedanya. Sebenarnya pembagian klasifikasinya banyak ya. Untuk rhinosinusitis akut sendiri itu ada 3. Rhinosinusitis akut viral, rhinosinusitis postviral, ya, kemudian rhinosinusitis akut bakterial. Baik, mohon izin dokter, nanti setelah ini dijelaskan dokter ya, karena kita akan jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Tentunya masih dengan tema kita seputaran rhinosinusitis. Benar ya, Dok, ya, penyebutannya betul. seperti itu. Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya seputaran tema kita pada hari ini, silakan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 0811 7433 133. Silakan Anda langsung bertanya dengan spesialis THT yang telah hadir pada hari ini di Studio TVRI Jambi. Baik dokter, luar biasa sekali tadi saya sudah bertanya tentang apa itu sinusitis dan ternyata terminologinya diubah menjadi rhinosinusitis. Nah tadi terjeda nih, Dok, mohon maaf tadi sebelum iklan tadi dokter ada menjelaskan bahwa rhinosinusitis itu ada 3 tadi ya. Yang pertama akut viral, yang kedua post viral, dan yang terakhir yang ketiga akut bakterial. Ternyata ada nama penyakit juga pakai viral ya, Dok, ya? Bukan cuman dalam sosial media ya. Ini memang ditemukan memang dari awal sudah disebut dengan akut viral, kemudian post viral seperti itu ya, Dok, ya? Ini terminologi ini pembagian ini mulai tahun 2012 sebenarnya. Oke, sudah disebut dengan sebutan rhinosinusitis akut viral, kemudian post viral dan akut bakterial. Nah, mohon dijelasin nih, Dok. Tadi karena saya jeda nih tentang pengertian dari 3 jenis ini tadi. Silakan, dokter. Kalau rhinosinusitis akut viral itu nama lainnya sebenarnya common cold. Common cold atau kalau orang bilang sekarang influenza. Oh, baik. Itu influenza itu nama lainnya dari rhinosinusitis akut viral. Kalau rhinosinusitis bedanya apa? Rhinosinusitis akut viral itu gejalanya yang tadi disebutkan
itu kurang dari 10 hari. Baik. Kalau rhinosinusitis akut postviral itu gejalanya 5 hari meningkat, kemudian menetap setelah 10 hari sampai 10 hari. Jadi ada kadang-kadang kan pasien yang aduh udah pilek nih gitu kan. Lama ya. nih, tapi cuman pilek-pilek gitu aja gitu loh, tapi nggak sembuh-sembuh, itu postviral. Baik. Kemudian yang satu lagi itu rhinosinusitis akut bakterial. Nah, ini udah ada kumannya. Ada bakterinya. Ada bakterinya. Jadi penanganannya tentu kalau yang rhinosinusitis akut bakterial ini sebaiknya ke dokter. Harus konsultasi ke dokter, ya, karena tidak cukup hanya minum Minum obat-obat obat, flu seperti itu ya, Dok, ya. Nah, jadi berarti rhinosinusitis ini sendiri dari definisi yang telah dokter jelaskan tadi bahwa ada perbedaan antara flu, batuk sama influenza itu sendiri, Dok. Mungkin bisa lebih jelas dan detail perbedaannya, karena mungkin pemirsa juga sering nih ngerasain cuman bersin berulang-ulang, kemudian cuman karena pas dingin, kemudian meler hidung cuman pas lagi ASEAN. Nah, mungkin dokter bisa bantu untuk jelaskan perbedaannya nih, Dok, seperti apa? Kalau dia rhinosinusitis akut viral itu penyebabnya kan virus, ya. Tapi kalau yang Mbak tadi sebutkan yang dia bersin-bersin itu ada rinitis itu rinitis. Ya, beda. Rhinosinusitis sama rinitis itu beda. Kalau rinitis itu tanpa yang tadi disebutkan di depan, kalau ada buntu, kalau rhinosinusitis kan buntu, pilek yang di depan atau di belakang, kemudian nyeri kepala, gangguan penghidu, pada anak ada batuk. Tapi kalau rinitis itu ada dua. Rinitis alergi sama rinitis non alergi. Karena kalau rinitis alergi ada triasnya, ada sneezing, kemudian rhinore blocking. Jadi dia ada bersin-bersin yang khas lebih dari 5 kali setiap kali terpapar sama debu atau terpapar sama alergen, bulu anjing kah, bulu kucing kah, kemudian bulu burung kah gitu. Kalau non alergi itu banyak pembagiannya. Antara lain itu yang paling banyak itu rinitis vasomotor. Rinitis vasomotor ini mirip gejalanya sama rinitis alergi, mirip banget, tapi pencetusnya berbeda. Kalau rinitis vasomotor itu pencetusnya itu dingin. Oh iya. Kemudian panas sekali. Nggak kuat AC atau asap. Panas. Oh, asap juga. Asap bakaran sampah, asap rokok. Langsung kemudian, respon ya, langsung bersin-bersin atau batuk-batuk begitu. Kemudian bau menyengat. Jadi bau parfum atau orang masak cabai itu bersin sampai lebih dari 5 kali. Nah, itu rinitis vasomotor. Nah, ini khasnya kalau malam-malam dia kalau tidur ke kanan buntu ke kiri. Nah, iya itu gitu kan buntu kan. Itu rinitis vasomotor itu. Oh, begitu. Kalau untuk yang hal seperti itu tuh bahayakah, Dok, atau bisa langsung sembuh sendiri atau harus tetap konsultasi ke dokter, Dok? Karena mungkin saya pun awam juga sering tuh, Dok, kadang mampet sebelah kiri, kadang anak juga bilang, di sebelah sini iya, sebelah sini nggak mampet katanya kan. Jadi baring sebelah sini gitu. Biar kebalikannya biar nggak mampet. Nah, itu gimana tuh, Dok? Pertama yang harus dihindari faktor pencetus. Jadi nggak harus buru-buru pergi ke dokter. Tapi kalau misal buntu hidung itu sudah mengganggu, itu memang harus pergi ke dokter. Jadi tergantung ke diri kita juga yang tahu kondisi badan kita ya, Dok, ya. Kalau misalnya habis balik ke kiri, baringnya balik ke kanan udah nggak buntu lagi, berarti it's okay ya, aman ya. Kalau misalnya itu mengganggu sampai tidak bisa tidur, jadi mengganggu kualitas hidup ya, seperti bekerja, kemudian sekolah, itu kan sehari-hari itu ganggu aktivitas hari-hari, ya itu memang harus berobat. Tapi kalau tidak, menurut saya cukup dihindari aja faktor pencetusnya. Dan satu lagi olahraga, kalau vasomotor. Tetap ya, Dok, ya, kalau program hidup sehat ini kalau saya ketemu dokter selalu memang pola hidup sehat, olahraga, tetap nggak ada lagi tawar-menawar, tetap harus olahraga. Walaupun kemarin di lansia pun juga tetap harus disarankan untuk olahraga dengan kapasitas yang tertentu pula ya, Dok, ya. Berarti memang pemirsa dalam program acara hidup sehat memang harus banget pola hidup sehatnya dijaga, pola makannya juga ya, Dok, ya. Bagi yang alergi juga berarti tadi berpengaruh. Hindari pencetusnya itu tadi. Kalau alergi, penyebabnya itu tadi. Kalau alergi berarti alergen. Kalau vasomotor alergen itu bisa bulu anjing, bulu kucing, bulu burung, paling banyak kalau penelitian tungau. Kemudian polen, kalau di luar negeri kan suka ada musim panas, musim dingin. Banyak semi atau pas musim semi kan serbuk-serbuk jatuh. Nah, itu banyak, jadi dia jadi kayak alergi musiman. Nah, kalau minum dingin, makan es, itu vasomotor.
Oh, Obatnya baik. olahraga. Nah, itu anak-anak itu sering tuh, Iya. Dok. Berarti kalau memang sudah mengganggu, ada baiknya orang tua membawa konsultasi anaknya ke dokter ya, Dok ya. Iya. Karena anak-anak memang agak susah nih, Dok, untuk difilter tentang makan es, kemudian bagaimana interaksi dia dengan teman-temannya di sekolah ya, Dok ya. Nah, alergi itu tadi juga, Dok, seperti AC nih, Dok. Ini gimana saran dokter baiknya, Dok? Misalnya anak nih, dia kan nggak bisa tidur tanpa AC. Tapi ternyata setelah subuh nanti dia bakal bersin-bersin nih, Dok. Nah, itu baiknya seperti apa mengantisipasi hal itu, Dok? Jadi kalau alergi tuh, kalau AC bukan alergi. Oh, berarti bukan salahkan AC-nya ya, Bu? Kalau itu vasomotor, rinitis vasomotor, jadi non alergi. Cuma kadang memang rinitis alergi sama rinitis vasomotor terjadi pada satu pasien. Jadi dia selain dia rinitis alergi, dia rinitis vasomotor. Nah, paling banyak sebenarnya rinitis vasomotor. Nah, Iya. kalau di Jambi ini karena kelembapannya tinggi, jadi di atas jam 12 tuh kelembapannya tinggi. Baiknya Iya, sih malam kalau gitu ya. kalau disarankan sih AC-nya itu 24 sampai 26 derajat dengan kipas AC 1 atau auto. Oke, Jadi enggak, disetel, dia hanya iya. untuk apa? Hanya Turbo. untuk, jangan turbo. Dia hanya turbo untuk mah. supaya dinginnya bukan dingin banget. Oke, Nah, disesuaikan ya. Kemudian yang perlu diperhatikan, kadang-kadang kita juga orang Indonesia ini suka salah juga ya. Pakai AC tapi pakai selimutnya tebel-tebel. Loh, nggak boleh ya, Dok, ya? Padahal kita pakai AC supaya dingin. Tapi pakai selimut supaya hangat. Iya. Agak lucu juga ya, Dok, ya. Tapi nyaman gitu tuh, Dok. Jadi ketika- kalau mau pakai AC itu 24 26 itu cukup, tapi jangan pakai selimut. Loh, gitu Nah, ya, Dok, iya, ya? supaya kalau untuk pasien-pasien yang rinitis vasomotor itu dia tetap bisa tidur dingin gitu. Oh, ada dampaknya pula Ya, ya, Dok, ya? Sebenarnya kalau- AC-nya kuat, kemudian malah selimutan. Ya, karena kalau misalnya AC-nya 16 derajat pakai selimut supaya hangat. Oke. Padahal mau pengen dingin banget, tapi mau hangat, kan dia jadi kontradiktif ya. Oh, jadi bingung ya jadinya Iya, suhu tubuh kita jadi ya, Dok, ya? baiknya kalau mau pakai AC itu ya jangan pakai selimut karena kita mau supaya dingin kan. Nah, untuk pemirsa TVRI Jambi nih, saya juga termasuk nih, Dok, kadang, Dok, ya. Karena persiapan biar malam nggak kedinginan, jadi saya tetap selimutan pas AC hidup. Iya. Oh, ternyata kurang baik ya, Dok, Iya, ya? karena kan jadi cenderung nggak mungkin hidungnya diselimutin kan. Iya, enggak juga lah, Dok. Sesek dong. Iya, jadi Oh, baiknya baik, baik. kalau mau dingin selimutnya jangan dipakai. Jadi 24 sampai 26 derajat dengan kipas AC 1 atau auto sudah cukup. Berarti Gitu. disesuaikan saja dengan Iya. kebutuhan suhu yang ingin kita Iya. gunakan gitu ya, Dok, Iya. ya. Tapi kadang sering gini, Dok, di awal sekitar jam mau tidur, jam 9 atau 10 itu lagi anget-angetnya badan nih, Dok, baru mau istirahat tidur itu kan keringetan. Tapi kan seperti dokter bilang tadi jam 12 ke atas tuh suhu lembab itu kan berubah. Kita nggak bangun nih, Dok, jam 12 nih, Dok. Cuman tinggal narik selimut aja tuh gimana lah, Dok? Harusnya bangun, kecilkan suhu ya, Dok. Iya. Atau netralkan saja suhu yang normal seperti yang dokter bilang tadi, Iya. sekitar 22, 24, 24 sampai 24 26. sampai 26. Baiknya dari awal udah disetting 24 sampai Tapi awal 26. mau tidur itu panas banget, udah gerah banget, udah nggak bisa gitu loh kan. Anak saya di rumah tuh udah harus 16 turbo gitu loh, Dok. Tapi Jangan- pas tidur gitu Iya, ya, Dok, ya. Jangan pakai baju tebal. Oh, baik. Bajunya tipis, lebih kan, supaya dingin. sesuaikan lagi Ya, ya, Dok, jadi ya. kalau pengen dingin ya bajunya jangan tebel-tebel supaya AC jangan terlalu dingin. Oh, baik. Karena kalau kita pakai baju lengan panjang, selimut tebal-tebal, tentu 16 derajat itu kita rasa pasti panas. Iya, karena dengan kostum Iya. yang kita pakai Iya. saat tidur. Pada pasien-pasien yang nggak ada rinitis vasomotornya nggak masalah. Cuman pada pasien-pasien yang ada rinitis vasomotor itu yang jadi masalah. Nah, kalau pakai kaos kaki nih, Dok, ketika tidur kan oke, nggak pakai selimut. Cuman kadang saya sering mengkaos kakikan tidurnya gitu loh, Dok, biar mungkin terasa nyaman. Itu baik atau sebagaimana, Dok? Oh, itu boleh-boleh aja. Nggak apa-apa ya. Oh, oh. Malah mungkin lebih efektif pakai kaos kaki aja Iya. daripada ASEAN tapi selimutan tebel Iya, gitu ya, Dok, betul, ya. betul. Karena mungkin menjaga suhu tubuh ya, Dok, ya, Iya, di iya. kaos kaki ditutup. Baik, Dok. Wah, ini menarik, saya banyak sampai pengalaman juga, sampai juga mungkin biar pemirsa TVRI Jambi di rumah juga oh ngerasa nih cocok nih, saya juga gitu katanya gitu, Dok. Nah, kita lanjut kembali ke tema nih, Dok. Penyebab dari rhinosinusitis ini sendiri apa nih, Dok? Karena kan dari tadi saya udah bahas tentang bagaimana dalam keseharian aktivitas. Nah, tapi lebih kayak penyebabnya apa sih, Dok, gitu? Kalau penyebabnya itu ada karena kerusakan silia
Jadi normal di hidung itu ada silia, rambut-rambut kecil halus. Oh, silia ini rambut-rambut Rambut-rambut yang ada kecil di- halus yang kita nggak kelihatan. Bukan yang bulu hidung ini, Bukan. ya? Kirain saya tadi bulu hidung Bukan, ini kalau silia namanya. ada silia itu dia rusak itu karena polutan, asap ya, kemudian gitu ya. karena infeksi virus, kemudian bahan kimia, atau emang karena ada dyskinesia silia ini karena gangguan fungsi silianya kongenital. Kemudian bisa disebabkan oleh gangguan drainase. Jadi yang kita tahu ada saluran kan antara rongga itu ke hidung. Iya. Nah, itu gangguan. Jadi tidak lancar. Itu bisa disebabkan oleh karena kelainan anatomi, misalnya kalau bahasanya itu konkabulosa atau konka media yang bentuknya defleksi. Kemudian bisa juga karena polip. Jadi polip itu munculnya di meatus medius itu, nutup di situ. Di bagian itu. Di Dok, yang menyebabkan gangguan drainase. Kemudian kalau pada anak-anak itu adenoid, hipertrofi adenoid. Jadi di belakang hidung adenoidnya gede. Kemudian ada tumor, kemudian ada sekret yang kental yang menyebabkan gangguan drainase. Sekret ini apa, Dok? Lendir. Oke, baik. Oke. Kemudian yang ketiga ada infeksi. Infeksinya bisa dari gigi. Wah, berpengaruh ya, Dok? Iya, Gigi terhadap rhinosinusitis bisa sendiri. menyebabkan rhinosinusitis, terutama gigi premolar 2, premolar 1, molar 1, molar 2, molar 3, karena akarnya ada di dasar rongga pipi. Belakang ini ya, Dok ya? Iya. Gusi-gusi. Geraham ya kalau Geraham, bahasanya. ya. Baik. Geraham 1, geraham 2, geraham 3 sama sebelum geraham 1 dan sebelum geraham 2, tapi bagian atas. Berarti berhubungan ya, bagian atas ya, Dok Iya. ya, berhubungan dengan rongga di hidung-hidung Ya, kita. bisa menyebabkan rhinosinusitis. Dia biasanya bau, Oh, baik. bau amis pada satu sisi khas dia. Kemudian bisa karena jamur dan bisa karena bakteri, itu infeksi. Kemudian bisa disebabkan oleh perubahan mukosa. Perubahan mukosa ini karena efek dari alergi. Kemudian rinitis vasomotor yang tadi kita sudah bahas, kemudian intoleransi aspirin. Biasa pada pasien-pasien yang suka mengkonsumsi, bukan suka, memang disuruh makan aspirin sama dokternya. Konsumsi obat. Ya, kemudian bisa berefek menjadi rhinosinusitis, tapi itu satu-satu ya, angka kejadiannya jarang. Jarang ya, Dok ya. Ya, Baik, betul. Dok, izin kita jeda terlebih dahulu Ya, ya, Dok baik, ya. baik. Baik, pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat, tentunya masih dengan Dr. Luciana, narasumber kita pada hari ini dalam program acara Hidup Sehat. Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan menghubungi kami melalui line telepon nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 Silahkan bertanya seputar tema kita pada hari ini dengan dokter narasumber kita, yaitu Dr. Luciana. Baik dokter, tadi sudah sangat jelas sekali penjelasan tentang rhinosinusitis itu sendiri nih, Dok. Sekarang yang ingin saya tanyakan nih, Dok, bagaimana penanganan awal nih, Dok, di rumah? Misalnya kan belum bisa ke konsul dokter atau seperti apa bagi orang yang ternyata mengarah ke gejala rhinosinusitis nih, Dok. Seperti apa itu, Dok? Mohon dijelaskan ya, Dok ya. Baik. Jadi kalau misalnya di rumah sebelum ke dokter, kadang kita kena pilek, itu boleh minum dekongestan. Dekongestan banyak produk-produk warung ya, obat-obat warung itu boleh dikonsumsi. Kemudian boleh itu minum dekongestannya itu kurang dari 10 hari ya. Oh, tidak boleh lebih dari 10 hari. Kalau lebih dari 10 hari itu mesti pergi ke dokter. Berarti kalau ada belum sesuatu. sembuh juga. Ya, ada yang gitu salah ya. berarti. Kemudian yang kedua, boleh konsumsi NSAID, non steroid antiinflamasi seperti paracetamol, ibuprofen itu boleh. Kemudian boleh juga minum zinc. Kemudian vitamin C. Kemudian kalau di e-posting ngomongnya herbal medicine, tapi setelah saya pelajarin ternyata herbal medicine ini belum ada di Indonesia. Oh, bukan. Jadi, berarti yang herbal yang ada sekarang alternatif itu bukan ya, Dok ya? Karena dia herbal medicine yang disarankan itu yang sudah melewati uji klinis. Nah, setelah dibaca di e-pos itu dia produknya itu bukan produk
herbalnya itu dari Afrika. Kemudian ada juga dari pokoknya bunga-bunga yang dari luar negeri. Ternyata herbal medicine itu bukan berarti misalnya daun jambu di belakang rumah saya minum itu jadi baik, bukan ya dok ya? Harus ada dulu penelitian harus atau survei terhadap obat tersebut. Baik. Terus kemudian yang paling penting ini cuci hidung. Wah, cuci hidung ya dok ya? Cuci hidung dan jangan sembarangan beli antibiotik. Jadi di fase ini belum perlu antibiotik. Jadi nggak perlu konsumsi antibiotik dulu ya dok ya? Cukup paracetamol dulu gitu ya kalau untuk yang ini, dekongestan, zinc, kemudian NSAID. Ini dipilih ya dok ya, mau dekongestan atau paracetamol gitu ya? Tergantung kalau pasiennya memang ada enggak, ini kombinasi. Oh, kombinasi. Berarti dekongestan tetap juga, kemudian paracetamol juga. Dan biasanya kalau produk yang dijual bebas itu udah ada tuh di situ kombinasinya. Kombinasi dan udah ada, jadi tinggal makan aja gitu. Tadi ada bahasan cuci hidung nih dok. Itu seperti apa ya dok? Apakah sesimpel kita masukkan air dan kemudian dibuang? Atau seperti apa dok? Mungkin sedikit bisa ada gambarannya. Saya dapat tadi gambaran bahwa sebelumnya dokter pernah ya ada di sini juga pernah mempraktekkan langsung. Cuman ini mungkin bisa deskripsi aja nih dok. Seperti apa sih cuci hidung itu sendiri dok? Ya, jadi cuci hidung, tujuan cuci hidung ya. Tujuan cuci hidung itu pertama mengeluarkan lendir atau ingus yang ada di hidung atau mengencerkan ingus yang kental. Kan kadang dia cuman seperti serot tapi dikeluarin nggak mau. Atau rasanya kayak lendir di belakang hidung kental-kental tapi ngeganggu ngeganggu. Coba dikeluarkan dari mulut nggak bisa, coba dikeluarkan dari hidung nggak bisa, itu kan lengket. Nah itu dicuci. Nah, dengan menggunakan kalau yang generik itu bisa pakai NaCl. Jadi larutan isotonis yang disarankan. NaCl 0,9%. Itu yang infus itu ya? Iya. Kirain saya salah tadi. Berarti memang NaCl itu larutan yang kita biasa gunakan untuk diinfus ya? 0,9%. Ada beda persennya dok ya? Karena 0,9% itu yang isotonis. Kalau dia hipertonik, itu perih hidungnya. Itu kental nggak sih dok ya tekstur dari NaCl ini tadi? Seperti air. Oh, seperti air lah ya. Dia kalau isotonis dia baru yang agak kental, tidak membuat iritasi pada hidung. Jadi bukan air biasa ya dok ya? Kirain air sumur belakang rumah boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Air sumur itu hipertonik. Oh, baik. Makanya kalau misal sholat di itu perih. Oh iya benar. Iya, karena hipertonik. Kalau ketelanin aja kan perih. Dia air sumur, air ledeng tuh nggak boleh. Oh, tapi kalau pakai NaCl tadi nggak perih ya dok ya? Karena besok isotonis. saya coba deh dok kalau gitu. Jadi pakai Sprite 10 cc, diambil. Pakai ini ya. Kemudian masukkan ke dalam hidung kanan, kemudian miring. Itu bakalan pasti keluar ya dok ya? Saya takut masuk nggak keluar dok. Nunduk, buka mulut, tahan napas, disemprot 1 kali. Aman itu? Nggak apa-apa sendiri dilakukan di rumah ya dok ya? Kalau saya punya keponakan dari umur 6 tahun udah cuci hidung sendiri. Oke. Aman-aman sekali. Kalau udah dokter yang jamin saya berani. Tapi kalau enggak saya takut juga dok. Takutnya pas saya semprot nggak balik, nggak ketelan. Kalau ketelan nggak apa-apa, asin. Oh nggak apa-apa. Asin. Oh baik. Nggak masalah ya berarti. Nah itu untuk pemirsa tuh kalau ada yang kepengen cuci hidung sudah diajarkan bagaimana tata caranya sama dokter Luciana tadi. Jadi bukan pakai air ya dok ya, bukan pakai air mineral atau air sumur. Air mineral apapun nggak bisa ya dok ya. Misalnya kalau misal air mineral dikasih garam laut steril boleh. Oh, rock salt. Garam laut ya. Yang steril, tapi yang tanpa yodium. Tapi jadi asin. Memang kan asin. Oh iya. Yang saya belum pernah nyobain NaCl yang bagus langsung sebenarnya sih. Larutan garam steril yang benar, yang dianjurkan. Cuma kalau kita susah nyarinya. NaCl paling praktis. Beli aja 1 tabung itu ya dok ya, bisa langsung diaplikasikan sendiri. Jadi miringkan kepala berarti dok, kemudian disemprotkan dari sisi berlawanan, misalnya sebelah. Paling atas. Kalau yang sini berarti nanti keluar di sini. Kalau mau nyemprot yang ini berarti miring ke. Itu untuk anak-anak pun aman kita lakukan seperti itu dok ya, nggak apa-apa. Nah tahapannya sampai kita harus cuci hidung tuh sebenarnya nggak nunggu apa dulu baru cuci hidung, nggak ya dok? Nggak, pokoknya begitu. Rutin pun nggak apa-apa? Rutin boleh. Jadi sebenarnya yang digalakkan itu selain cuci tangan, cuci kaki, cuci hidung. Oh, cuci kuping nggak ada ya dok? Belum ada. Cuci kuping bahaya dok. Tapi tidak ada ya dok ya memang ya. Kan sering kok. Nah ini saya mungkin sedikit nanyanya agak nyimpang. Masuk air ke dalam kuping malah ditambahin air, itu bener atau salah dok? Boleh. Oh boleh. Baik. Dia ada 2 cara. Kalau misal liang telinganya bersih, tidak ada kotoran, kita masukkan air, dia akan keluar lagi.
Tapi kalau ada kotoran dia nggak akan keluar lagi. Stuck dia Ya. di dalam. Yang kedua, pakai tisu paling aman. Oh, biar dia Dipelintirin, jemput yang basah. Ya, kemudian boleh pakai hair dryer jarak segini. Oh, supaya ngaruh, nguap, Dok, ya? supaya nguap airnya. Baik, Itu cara-cara kalau masuk air di telinga. Nah, itu ya benar-benar terjawab jadinya kan sekalian. Berarti itu tadi ya pemirsa ya, boleh melaksanakan cuci hidung sendiri di rumah sesuai dengan anjuran yang disampaikan oleh dokter tadi, dan silahkan menggunakan cairan NaCl yang lebih praktis bisa didapatkan di apotek terdekat ya, Dok ya, dan lakukan cuci hidung sendiri di rumah. Ya, Dok. Lanjut nih, Dok, tentang tema kita tadi nih, Dok. Nah, tadi udah dokter jelaskan bagaimana untuk menanggulangi ketika di rumah. Nah, sekarang patokannya sampai kapan nih, Dok? Pasien itu sebaiknya berobat ke dokter. Sampai gimana atau seperti apa gejala yang dirasakan sehingga oh ini harus ke dokter nih. Nah, sampai berapa hari atau sampai seperti apa gejala yang dirasakan nih, Dok? Kalau misalnya sudah pakai demam, suhu sampai di atas 38 derajat Celcius, Baik. kemudian sekret yang tambah kental, kemudian nyeri wajah bertambah berat, kemudian satu lagi itu sekret. Sama dia gejala yang awal itu 2 kali lipat lebih berat. Oh, baik. Ya, yang tadinya mungkin buntunya cuma sedikit, buntunya tambah berat gitu. Namanya double sickening. Double sickening. Itu dia mesti sebaiknya pergi ke pusat pelayanan yang terdekat seperti di puskesmas boleh. Oke, nggak terbendung lagi ya rasa sakitnya udah ya, sangat luar biasa misalnya gitu ya, Dok. Seperti nyeri wajah. Nyeri wajah, Ya, nyeri wajah sebenarnya sangat ini sekali kan berpengaruh dan sangat mengganggu pasti ya, Dok ya. Jadi kalau di sudah situ ada 3 itu baiknya pergi berobat. harus langsung konsultasi ke dokter atau ke tempat pusat kesehatan yang terdekat ya, Dok ya. Baik itu puskesmas nanti bisa langsung dirujuk ke spesialis THT ya, Dok. Nah, sekarang nih, Dok, saya nanya nih lebih spesifik lagi nih. Adakah kasus rhinosinusitis ini yang memerlukan tindakan operasi nih, Dok? Nah, mungkin berhubungan sama yang tadi dokter udah jelaskan tentang BKL tadi ya, bedah kepala leher. Nah, ini kan saya nanya lebih spesifik lagi. Itu berarti sampai tindakan operasi atau seperti apa nih, Dok? Boleh dijelaskan? Kalau misalnya dia ada tanda-tanda gejala rhinosinusitis akut, kemudian didapatkan komplikasi, itu baiknya langsung dirujuk ke rumah sakit umum ya, rumah sakit yang ada fasilitas rhinologi yang mendukung ya. Tanda-tanda komplikasi itu udem atau bengkak di daerah mata. Oh, berpengaruh di mata. Ya, bisa komplikasi ke bola mata soalnya, dia nanahnya bisa naik ke bola mata. Sembab gitu berarti ya, Dok ya. Kemudian visus yang menurun, jadi pandangan menurun, atau pandangan mata double. Oh, baik. Jadi berarti pasien sendiri yang bisa merasakan ya, taunya gejalanya jadi seperti itu dampaknya. Sakit kepala yang bertambah hebat, kemudian ada tanda-tanda gangguan neurologi, nah itu baiknya ke rumah sakit deh. Konsultasi ke dokter. Mungkin perlu tindakan operasi. Baik, Dok. Jadi apa aja nih, Dok, nama operasinya yang untuk penyakit yang dokter sebutkan tadi? Kalau untuk kasus rhinosinusitis ini yang sekarang sudah berkembang itu operasinya namanya FES. FES itu Functional Endoscopic Sinus Surgery. Kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia itu BSEF. Bedah sinus endoskopik fungsional. Itu istilah kesehatannya ya, Dok ya, dalam ranah kesehatannya. Atau FESS ya, Dok ya. Jadi itu seperti apa nih, Dok, yang dijalankan oleh pasien tersebut nih, Dok? Nanti berarti pasiennya kan sesuai prosedur kan, nanti ada persiapan pasca operasi, itu ada persiapannya. Kemudian operasinya itu yang dilakukan itu membuka saluran yang tertutup. Jadi kan ada saluran antara rongga pipi sama hidung, itu dibuka dengan teknik endoskopi, jadi canggih, pakai alat dimasukkan di lubang hidung, alatnya kecil-kecil, nanti kita lihat di monitor. Oh, bukan dibelah ya, bukan ya, Dok? Sering Pikiran gitu. Tadi kan orang kalau yang namanya udah bedah nih mikir wah belah kepala gitu kan, tapi padahal sudah canggih ya, Dok ya. Jadi nanti pas waktu operasi hidungnya begitu, keluar setelah operasi ya begitu juga bentuk hidungnya. Nggak berubah bengkok ya, Dok ya, aduh, Dok. Karena kita nggak di saraf-sarafnya aja ya, jaringan saraf-sarafnya aja berarti salurannya yang dibuka gitu, karena kan ini operasi ini tingkat kesulitannya cukup tinggi karena pertama dia deket sama bola mata.
Iya ya dok ya. Ya, deket sama bola sangat mata. krusial banget Ya. nih kondisinya nih. Rongga di samping bola mata itu hanya dipisahkan oleh satu tipis banget, setipis kertas itu. Halus banget ya dok ya. Jadi itu mau hati-hati. Kemudian di atap itu ada dasar tengkorak. Oke. Ya, kemudian di belakang itu ketemu juga dasar tengkorak. Jadi memang tingkat kesulitannya cukup tinggi. Jadi ini makanya memerlukan ketelitian waktu melakukan operasi supaya jangan sampai komplikasi. Kemudian alatnya canggih juga. Alatnya ya, dok, ya? canggih. Itu bius total ya, tetap total ya dok ya, karena itu memang jaringan-jaringan yang sangat inti sekali ya dok ya. Dan kemudian dok, apakah operasi yang dokter jelaskan tadi ini sudah bisa dilakukan di Jambi nih dok, di Provinsi Jambi tentunya, Sudah. karena kan harus canggih sekali ya alatnya. Itu gimana dok di Jambi? Kalau di rumah sakit umum ini udah berkembang sebenarnya, udah berkembang karena alatnya udah ada, di poli untuk evaluasi itu udah ada alatnya, kemudian di OK juga, di ruang operasi juga alatnya udah lengkap. Jadi untuk tindakan operasi FES ini sudah bisa dikerjakan di Rumah Sakit Umum Raden Matahir. Wah, syukur alhamdulillah kalau begitu ya. Baik dokter, mohon izin kita jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat, tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Dr. Luciana. Luar biasa sekali, tadi pembahasan kita udah sangat jelas sekali sampai tadi ke tindakan operasi ya dok ya, operasi dari gejala bagi orang yang terkena rhinosinusitis. Nah tadi terpotong setelah penjelasan tentang di Provinsi Jambi udah bisa nih dok. Itu apakah terbatas hanya orang-orang tertentu atau dokter tertentu atau seperti apa nih dok untuk melakukan tindakan operasi ini sendiri? Maksudnya untuk pasiennya? Untuk dokternya. Itu biasanya dalam satu operasi itu berapa orang dokter atau hanya berapa orang dokter yang bisa? Untuk di Jambi seperti apa nih dok? Iya. Kalau di Jambi ini sementara sampai saat ini yang dapat kompetensi tambahan itu baru saya. Masya Allah, Ya, berarti hanya di dokter Jambi. satu-satunya ya? Berarti apapun itu yang berhubungan rhinosinusitis atau bedah itu tadi, dokter ditangani oleh dokter. Ya. Nah untuk di ruang operasi itu sendiri banyak ya dok, dokternya yang akan turun ketika tindakan? Atau memang cuma dokter atau ada beberapa dokter lainnya yang penyerta juga? Kalau di ruang operasi saya sama tim anestesi, tim dokter biusnya. Yang membius itu Ya. tadi ya dok Ya. ya. Baik dok, luar biasa sekali. Nah ini sekarang yang ingin saya tanyakan, mungkin pemirsa juga akan nanya nih dok. Kalau untuk operasi itu sendiri di cover nggak sih sama BPJS dok? Karena kan kita sebagai pemerintahan yang baik ya, sebagai warga negara yang baik, tentunya ada BPJS. Nah itu seperti apa nih dok? Di rumah sakit umum, di tempat dokter praktek, itu di cover kah dok untuk tindakan operasi ini? Kalau untuk tindakan operasi FES ini sama BPJS di rumah sakit umum di cover, tapi pasien itu mengikuti alur sesuai dengan alur BPJS ya. Jadi dari rumah sakit, dari puskesmas baru ke tipe C atau tipe D yang ada dokter spesialis THT-nya. Kemudian nanti dari tipe C dokter spesialis THT yang bersangkutan akan merujuk ke rumah sakit umum. Tetapi sebenarnya tindakan ini sudah bisa dikerjakan di rumah sakit umum. Jadi tanpa harus pergi ke Palembang atau ke Jakarta. Tidak perlu menambah biaya transportasi perlu. lagi ya Nggak dok perlu. ya. Cukup lakukan konsultasi dengan dokter yang bersangkutan. Itu jangkanya berapa lama persiapan menuju ke operasinya biasanya tuh dok? Dari pengalaman yang dokter hadapin untuk pasien yang terkena untuk operasi rhinosinusitis ini sendiri dok? Jadi untuk kasus rhinosinusitis ini dia kita terapi dulu selama 1 bulan dengan maksimal medikamentosa. Kalau dalam 1 bulan dia tidak ada tanda-tanda perbaikan, itu disarankan untuk operasi. Jadi kita mulai persiapan CT scan untuk lihat sejauh mana tersumbat saluran itu, sehingga memang mungkin memang perlu tindakan operasi untuk membuat pasien itu lebih baik. Oh baik, jadi memang ada observasi terlebih dahulu juga ya dok ya, bukan langsung tiba-tiba terdeteksi kemudian dianya langsung operasi, tidak, ada step-stepnya tertentu juga. Untuk pengalaman dokter sendiri yang udah melaksanakan operasi itu sendiri dok, itu bagaimana tingkat kesembuhannya ini dok untuk pasien yang setelah operasi dari rhinosinusitis ini tadi dok? Kalau menurut pengalaman saya sih bagus ya.
maksud baik ya. Pasien-pasien yang memang sudah terindikasi operasi yang seperti kita sudah melakukan terapi selama 1 bulan, kemudian tidak ada perbaikan, rhinosinusitis dengan polip ataupun rhinosinusitis tanpa polip, itu setelah operasi itu bagus banget dia. Nah, yang jadi masalah itu kalau misalnya dia rhinosinusitis dengan polip, dengan dasar alergi, itu dia polipnya yang berulang. Bisa kembali lagi Polipnya. karena ada alergi tadi. Iya, dasar alergi Tetap itu. kalau ada yang penyebabnya terkena lagi, dia bisa balik lagi. Bisa. Tapi kalau yang tidak ada penyerta polip, Bagus. berarti udah langsung total sembuh dia dari penyakit rhinosinusitis tadi. Iya. Wah, luar biasa sekali dokter. Terima kasih penjelasannya. Baik dok, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih dok. Mungkin bisa diberikan kesimpulan dari program acara Hidup Sehat kita pada hari ini. Dipersilakan dokter. Oke, terima kasih. Kalau misalnya didapatkan tanda-tanda gejala rhinosinusitis di rumah seperti buntu hidung, sekret atau lendir yang berada di depan atau di belakang hidung, kemudian nyeri wajah, kemudian gangguan penghidup pada orang dewasa, sedangkan kalau pada anak disertai dengan batuk, kemudian diterapi diberikan dekongestan, kemudian NSAID ya seperti contoh paracetamol, vitamin C, kemudian cuci hidung, kemudian zinc. Kalau tidak ada perbaikan di rumah, didapatkan tanda-tanda demam lebih dari 38 derajat, kemudian sekret yang bertambah kental, nyeri wajah, itu sebaiknya ke dokter puskesmas atau ke dokter spesialis THT yang terdekat. Demikian. Baik dok. Dan kalau misalnya didapatkan tanda-tanda komplikasi, jadi seperti yang tadi disebutkan bengkak pada mata, kemudian visus yang menurun, bengkak pada pipi, kemudian sakit kepala yang hebat, itu disarankan untuk langsung ke rumah sakit. Kalau sudah komplikasi ya langsung ke rumah sakit, nggak usah ke ini, jadi langsung ke IGD. Oke, berarti itu tadi ya dok ya. Ya. Bagi pemirsa yang telah menyimak program acara Hidup Sehat pada hari ini, berarti sudah tahu nih dok, yang udah dokter jelaskan bagaimana waktu seharusnya untuk konsultasi ke dokter dan bagaimana tindakan dalam menghadapi penyakit rhinosinusitis tadi. Baik dokter, terima kasih kehadirannya di TVRI Jambi, sangat bermanfaat sekali dan juga semoga menambah pengetahuan pemirsa TVRI Jambi yang ada di rumah. Baik dokter, baik pemirsa, demikianlah program acara Hidup Sehat pada hari ini. Saya Mawadah Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.